Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita semua ada dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita percaya jika hari ini kita ada dalam keadaan sehat, masih berkumpul dengan saudara, dan terlebih hari ini kita boleh menikmati kemurahan Tuhan melalui hari ketuanan Roh Kudus, hari Pentakosta. Mari siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini.
Tuhan, mari saat ini kita bebaskan roh kita. Kita mau muji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Karena kita percaya ada gerakan Roh Kudus di tempat ini, ada gerakan Roh Kudus di rumah kita masing-masing. Haleluya. Sini
Haleluya, umat-umat Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita biarkan Roh Kudus berkarya pagi hari ini. Haleluya. Umat-umat Tuhan diundang berdiri. Tanyanya pujian ini dengan iman. Berkarya Roh Kudus. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Kalau di hari ini lagi Tuhan, kami boleh memuji Engkau, mengagungkan Engkau, dan kami boleh memperingati akan ketuangan kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem Tuhan. Betapa hari-hari ini kami butuh Roh Kudus, dan kami percaya Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus, Engkau adalah penolong di dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi Engkau memberi kami Parakletos itu di dalam hidup kami. Terima kasih buat karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap pujian pengagungan kami sudah naik di hadapan hadirat Tuhan. Dan Engkau diberkati lewat pujian kami. Saatnya tiba kami akan makan sehidangan dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara di tengah-tengah umat-umat-Mu. Apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Bahkan Engkau urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing mendengarkan firman Allah ini, biar mereka semua dalam pengurapan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Segala gangguan kuasa kegelapan yang coba-coba mencuri berkat-Mu, kami patahkan dan hancurkan semua itu di dalam nama Yesus. Dan kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh berjumpa lagi di saat kita beribadah kepada Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Hari yang spesial, di mana hari ini kita memperingati hari ketuangan kuasa Roh Kudus, hari Pentakosta, hari yang ke-50, saudara. Bagaimana kita tahu peristiwa ketika Yesus naik ke sorga, Yesus menyuruh murid-murid untuk mereka tetap tinggal di kamar loteng Yerusalem untuk menanti janji Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan kita tahu di dalam Kisah Para Rasul bagaimana menceritakan di hari yang ke-50 mereka mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. 120 murid dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga banyak orang pada waktu itu tercengang-cengang dan heran melihat karya Allah yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya peristiwa di kamar loteng Yerusalem menjadi kerinduan kita gereja Tuhan di hari-hari ini. Betapa penting peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, kita tahu Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah oknum, saudara. Dari Tritunggal Allah, dia adalah pribadi. Dan kita perlu Roh Kudus. Kita hidup di zaman Roh Kudus, saudaraku. Betapa penting peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Roh Kudus punya pikiran, Roh Kudus punya perasaan, dan Roh Kudus punya kehendak, saudara. Itu sebabnya ketika Yesus mau naik ke sorga, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, adalah lebih berguna aku pergi supaya aku mengirimkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita hidup di zaman akhir. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus merupakan penolong di dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana Roh Kudus adalah Parakletos. Dia penolong yang lain, saudaraku. Dia penghibur, dia mengingatkan kepada kita akan firman Allah. Dia berbicara di dalam kehidupan kita. Dia menolong, menguatkan kita, dia mendampingi kita, saudaraku. Dan Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan di sana, bagaimana Roh Kudus akan membantu kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita yang tidak dapat kita sampaikan
dengan lidah dan mulut kita yang kecil ini, dengan pikiran kita yang terbatas sebagai manusia. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan membantu kita menyampaikan itu kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan oleh mulut dan lidah kita yang terlalu kecil ini, saudara. Tetapi kita ingat bahwa Roh Kudus juga dapat didukakan. Kita ingat bagaimana di dalam kebenaran firman Allah, dan ini menjadi perenungan kita di hari ini. Tentang kisah Ananias dan Safira yang akan saya angkat sebagai perenungan kita di dalam kebenaran firman Allah. Yang kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul. Pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Menceritakan bagaimana Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus, saudaraku. Dan akibat daripada mereka mendustai Roh Kudus, ini sangat fatal, saudaraku. Dan ini yang harus kita pelajari, dan ini yang harus kita mengerti sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman Roh Kudus, saudaraku. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai kita juga berbuat hal yang sama seperti apa yang Ananias dan Safira lakukan, saudara. Mari kita baca di dalam Kisah 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, di sana dikatakan, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati ia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu, saudara. Ya, kita baca di dalam kisah Ananias dan Safira ini, saudara. Bagaimana firman Allah berkata, ketika Ananias, dia pikir dia mendustai Petrus sebagai hamba Tuhan. Dia pikir dia mendustai manusia. Dia pikir apa yang dia sampaikan itu tidak akan ketahuan, saudaraku. Dia lupa bahwa Roh Kudus itulah adalah Allah yang Maha Tahu, saudaraku. Sebab itu firman Allah datang kepada Ananias. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
sehingga engkau mendustai Roh Kudus, saudaraku. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini, perenungan kita. Apa yang dilakukan oleh Ananias ternyata mendustai Roh Kudus, saudaraku. Mendustai Roh Kudus. Mereka pikir mereka hanya mendustai Petrus sebagai hamba Tuhan. Tapi mereka lupa Petrus dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, saudaraku. Petrus adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, saudaraku. Ya, sehingga saudaraku, Roh Kudus mengungkapkan itu. Apa yang dilakukan oleh Ananias pada waktu itu adalah perbuatan dari akibat daripada keserakahan mereka. Sehingga Petrus berkata, bukankah tanah itu pada waktu belum dijual, itu merupakan kepunyaan kamu? Ananias dan Safira, saudaraku, pada waktu itu, dengan sadar, saudara, mereka bernazar. Mereka berkata kepada hamba Tuhan atau kepada Petrus, untuk apa? Mereka akan menjual tanah mereka, dan itu akan dibagi-bagikan, itu akan dibawa di rumah Tuhan, itu akan diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Tetapi setelah tanah itu terjual, saudaraku, mereka tidak membawa semua. Mereka hanya bawa sebagian. Tapi mereka berkata kepada Petrus, itu sudah semua. Ada banyak kali di dalam perjalanan hidup kita, saudara, sebagai manusia. Ada banyak kali, ada hal-hal yang tidak jujur yang kita lakukan. Kita pikir manusia tidak tahu. Kita pikir hamba Tuhan tidak tahu. Tapi jangan kita lupa, Roh Kudus tahu. Tuhan tahu. Kita punya Allah yang maha tahu, saudara. Apa yang kita hadapi hari-hari ini Tuhan tahu. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini Tuhan tahu. Apa yang akan terjadi hari depan Tuhan tahu, saudaraku. Apa yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, Tuhan tahu. Bahkan saudara, saya mau katakan, Tuhan tahu keadaan kita melebihi kita tahu diri kita sendiri. Itu yang Ananias dan Safira lupa, saudaraku. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang tidak dapat didukakan. Mereka mendustai Roh Kudus, saudaraku. Dan firman Allah berkata bagaimana Ananias ini dikuasai oleh iblis. Pikirannya menjadi jahat, pikirannya menjadi kotor, saudara. Kalau kita tidak hati-hati di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudaraku, ada kalanya iblis datang mencari celah di dalam kehidupan kita untuk menguasai pikiran kita, sehingga kita melenceng daripada kebenaran firman Allah. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kita ingat bagaimana kehancuran manusia di Taman Eden, saudara. Akibat daripada apa? Perkataan bohong atau perkataan dusta daripada iblis, saudara. Iblis membohongi Hawa pada waktu itu, saudaraku, ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, coba kita bandingkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, saudara. Kita lihat ketika ular atau iblis menggoda Hawa, saudara. Iblis berdusta Hawa. Dia bilang apa, saudaraku? Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau makan buah itu, saudara. Tetapi pada kenyataannya justru ketika Hawa tergoda untuk memakan buah itu, saudaraku, maka terjadi kematian, saudara. Ya. Tadinya Tuhan memberikan fasilitas yang luar biasa kepada manusia di Taman Eden, saudara. Segala sesuatu tercukupi. Mereka hidup di dalam kemuliaan Allah. Mereka hidup dalam pemeliharaan Allah. Tetapi ketika Hawa memberi celah, memberi ruang
kepada iblis untuk menggoda, untuk membohongi Hawa, saudara. Akhirnya Hawa tergoda dan manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Betapa bahaya di dalam kehidupan kita ketika kita memberi celah kepada iblis, saudaraku. Ya. Sebab kita tahu iblis ini bapak pembohong, saudaraku. Dan kita lihat bagaimana Ananias dan Safira, mereka berbohong kepada Roh Kudus. Sehingga akibat yang dialami oleh Ananias ini fatal sekali, saudara. Kita sudah baca tadi bagaimana tiba-tiba, saudara, Ananias ini jatuh, mati, saudara. Kalau keadaan sekarang di musim corona seperti ini, saudara, ya. Kalau tiba-tiba orang jatuh, mati, saudara. Tidak ada orang yang mau angkat. Tidak ada orang berani mau angkat, saudara. Ya. Kejadian baru-baru ini di Medan. Bagaimana ketika menjelang Idul Fitri. Ada salah satu kasir. Di salah satu pusat pertokoan. Lagi melayani pengunjung. Tiba-tiba dia jatuh, saudara. Positif COVID-19. Wah, semua kabur, semua panik, semua ketakutan, lari, saudara. Tidak ada yang berani tolong. Karena tiba-tiba mati, saudara. Ananias juga ketika Petrus berkata demikian, saudara. Tiba-tiba langsung rebah. Rebah bukan karena corona, saudara. Tetapi karena mendustai Roh Kudus, saudaraku. Allah kita adalah Allah yang jujur. Dia tidak suka dengan dusta, saudara. Di dalam Amsal pasal 6, kita bisa lihat di sana di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19 kita akan lihat di sana bagaimana ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, kata firman Allah. Kita lihat ini di dalam Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Firman Allah berkata, 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan, saudara. Yang pertama apa? Mata sombong, saudara. Mata sombong itu mata yang suka pandang enteng orang lain. Suka lihat apa kekurangan orang lain. Mata sombong, Tuhan tidak suka, saudara. Yang kedua apa? Lidah dusta. Suka berbohong, suka batowo, suka bakonti, saudara. Suka bicara yang tidak betul. Tuhan tidak suka. Dikatakan apa? Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, saudaraku. Suka apa? Mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak suka. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, saudara. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Yang keenam dikatakan apa? Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran, saudara. Karena kebohongan yang diciptakan, karena gosip yang dia ciptakan, akhirnya apa? Menimbulkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran. Orang yang suka mengadu domba. Tuhan tidak suka, saudara. Tetapi salah satu yang Tuhan benci, kata firman Allah, bahkan Tuhan tidak suka dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan, dikatakan adalah lidah dusta atau orang yang tidak jujur, saudara. Nah, Ananias ini tidak jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka. Sebab Allah kita adalah Allah yang jujur. Dan Tuhan mau anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki karakter Allah. Salah satunya adalah jujur, saudara. Jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap sesama, jujur di dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang jujur. Tapi ada banyak kali kita jatuh di dalam dosa ketidakjujuran, saudara.
Dan ini yang dilakukan oleh Ananias. Ananias tidak jujur di hadapan hamba Tuhan, saudara. Dia pikir dia bisa berbohong. Dia pikir dia bisa lari dari kenyataan yang sebenarnya, saudara. Pujian katakan, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Ananias bersandiwara di depan Petrus, saudara. Tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu Ananias berbohong. Ananias tidak jujur, saudaraku. Ya. Anak Tuhan itu harus jujur, saudara. Harus memiliki karakter yang jujur. Sebab apa? Kita punya Allah yang jujur. Coba kita lihat dalam 1 Samuel, saudara. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-29. Dikatakan, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Dikatakan apa? Sang mulia dari Israel tidak berdusta, saudara. Allah kita adalah Allah yang jujur, saudara. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan di dalam kehidupan daripada Allah kita, saudara. Titus pasal 1, coba kita lihat. Di dalam Titus 1 ayat yang kedua. Titus 1 ayat yang kedua dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh siapa? Oleh Allah yang tidak berdusta, saudaraku. Allah kita tidak suka dusta, saudara. Allah kita adalah Allah yang jujur, saudara. Betapa penting di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, untuk jujur dengan Tuhan, saudara. Dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita jujur, saudara, kita dapat menjadi orang yang dapat dipercaya, saudara. Saya lebih suka, saudara, ya, dari tahun 91 kami mulai mengambil pengerja dari tahun 91. Tahun 91 sejak saya menikah, pengerja saya 3, saudara. Ada 2 perempuan, 1 laki. Begitu terus. Kalau dulu masih di kota Bandung, sering saya ambil pengerja perempuan. Tapi ketika sudah ada di Siau, saya ambil pengerja laki-laki, saudara. Saya lebih suka, saudara, pengerja yang jujur daripada pinter. Pinter itu relatif. Yang penting jujur dulu. Soal pinter itu bisa dilatih. Soal pinter itu bisa diajar, saudara. Tetapi kalau tidak jujur, saudara, nah ini bahaya. Kalau hamba Tuhan tidak jujur, bahaya, saudara. Begitu juga di dalam perusahaan. Beberapa kali kami di kota Bandung, saudara, kami melayani di perusahaan, di bank-bank, saudara. Mereka meminta kepada kami, kalau bisa ada orang gereja yang jujur, yang bisa bekerja, saudara. Satu waktu di perusahaan kayu, suami saya diminta oleh bos perusahaan kayu itu. Untuk apa? Memberikan 2 orang pegawai. Pak, tolong, Pak Pendeta tolong. Kasih pegawai yang jujur, saudara. Kami kasih ada 2 pemudi di tempat kami. Dan kami sudah lihat bahwa pemudi-pemudi ini, saudaraku, kami dapat pertanggungjawabkan. Dari muda, saudara. Mereka jujur, dapat dipertanggungjawabkan. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan mereka, saudara. Dalam hal mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan, mereka jujur, saudara. Dan kami berani mempertanggungjawabkan itu. Kami bawa dan betul-betul mereka menjadi berkat. Bos itu dia katakan namanya Pak Jeffrey, dia bilang, Pak Roy, wah luar biasa. Pegawai yang Pak Roy kirim memang betul-betul adalah pegawai yang bagus, dia bilang. Jujur, anak-anak itu jujur.
Mereka, saudaraku, bisa dipercayakan dalam waktu yang singkat. Mereka dapat dipercayakan. Kenapa? Kenapa dapat dipercaya? Karena jujur, saudara. Jujur, saudara, ini penting di dalam kehidupan kita. Kalau, saudaraku, kita jujur, kita dapat dipercaya. Dan kalau dapat dipercaya, itu menjadi modal di dalam kehidupan kita, saudara. Begitu juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada dusta di dalamnya. Karena jujur, saudaraku. Karena kita punya Allah yang jujur, saudara. Ananias tidak jujur. Ananias mendustai Roh Kudus, saudaraku. Dan roh dusta ini bahaya kalau ini dipelihara, saudara. Itu sebabnya Efesus, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-25. Efesus 4 ayat yang ke-25. Kita lihat dikatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25, firman Allah berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota," dikatakan. Buanglah dusta. Di rumah, saudara, ketika kita beres-beres rumah, saudara, lalu ada barang-barang yang kita buang. Kenapa kita buang barang-barang itu? Karena barang-barang itu tidak dipergunakan lagi. Atau barang-barang itu adalah sampah, saudara. Nah, dusta ini merupakan sampah. Kata firman Allah, buang. Di dalam ayat yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kita lihat Ananias, dia berdusta kepada Petrus, saudara. Dan dia masuk di dalam golongan, bukan hanya berdusta kepada Petrus, tapi dia masuk di dalam golongan mendustai Roh Kudus, saudara. Dan ini fatal, saudara. Terjadi kematian pada waktu itu, saudara. Karena apa? Gereja mula-mula dikuasai oleh Roh Kudus, saudaraku. Gereja mula-mula hidup di dalam kuasa Roh Kudus, saudaraku. Sehingga ketika ada orang berbuat yang tidak benar, maka akibatnya fatal, merugikan diri sendiri. Dan saya percaya gereja akan kembali seperti itu. Bahkan firman Allah berkata, gereja akan dipakai oleh Tuhan. Gereja akan kembali kepada kuasa yang 2 kali ganda, saudara. Dan kuasa ini sementara bekerja. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, kata firman Allah, buanglah dusta, saudara. Sebab kalau dusta tidak dibuang, saudaraku, itu akan mengakibatkan kematian kekal di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dalam Wahyu, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-22, kalau dusta tidak dibuang, saudaraku, itu akan mengakibatkan kematian kekal atau neraka yang akan kita terima, saudaraku. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-15 dikatakan apa? Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala. Dan saudara lihat, saudara garis bawahi dikatakan, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, saudara. Mereka tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tidak akan masuk di dalam sorga. Artinya mereka mengalami kematian kekal, saudara. Masuk neraka, saudara. Ada orang, saudaraku, ya, dia berdusta, suka dusta. Bahkan dia membiasakan diri. Dan kadang-kadang dia menganggap dusta itu biasa. Oh, cuma baku seduk, Wak. Tapi ingat, Roh Kudus tahu, saudaraku. Tuhan tahu sampai kedalaman hati.
Itu sebabnya kata firman Allah, saya dan saudara, kita melatih diri kita sebab kita punya Allah yang jujur, saudaraku. Kadang-kadang saudaraku, kita tidak menjadi berkat, kita tidak menjadi saksi bagi orang lain. Karena apa? Kita punya kebiasaan ini. Sampai orang bilang begini, ya kalau mau lihat perohani, DP tukang baleo, nggak jadi berkat, saudara. Alkitab bilang apa? Setiap orang yang mencintai dusta, yang suka berbohong, dan itu menjadi karakter, menjadi kebiasaan, dan dia anggap itu biasa, saudaraku. Firman Allah berkata, saudaraku, mereka akan tinggal di luar. Menghadapi apa? Kematian kekal. Ananias menghadapi kematian. Karena apa? Dia berbohong, saudara. Dia berbohong kepada Roh Kudus, saudaraku. Dan Mazmur 52 ayat yang coba kita lihat di dalam Mazmur 52 ayat yang ketiga. Mazmur 52 ayat yang ketiga. Sampai ayat yang kelima dikatakan, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari, engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah, saudara. Kata selah ini direnungkan. Direnungkan, saudara. Dia lebih apa? Mencintai yang jahat, saudara, daripada yang baik. Lebih suka dusta daripada perkataan yang benar, saudara. Tuhan bilang apa di sana? Mengapa engkau memegahkan diri dari kejahatan, saudara? Ternyata, saudaraku, menyukai dusta atau lebih cinta kepada dusta dianggap sebagai kejahatan, saudara. Itu sebabnya di dalam kehidupan saya dan saudara, kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita ingat bagaimana Raja Daud, dia memohon kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, taruh penunggu di dalam mulutku. Jaga hatiku, ya Tuhan. Daud minta kepada Tuhan. Sebab Daud tahu sebagai manusia biasa, dia punya potensi untuk jatuh di dalam dosa yang sama, saudara. Saya dan saudara pun tidak kebal dengan hal itu, saudara. Bagaimana kita harus melatih diri kita. Hari lepas hari, kita mau belajar hidup di dalam kejujuran, saudara. Jangan sampai kita masuk di dalam dosa mendustai Roh Kudus, saudaraku. Jangan sampai kita masuk di dalam dosa mendustai Roh Kudus. Sebab kita tahu bapa dari pembohong itu bukan Tuhan, saudara. Yohanes 8 ayat 44 jelas dikatakan di sana. Mazmur Yohanes 8 ayat yang ke-44. Dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Siapa? Dikatakan iblis yang menjadi bapa dari orang yang suka berbohong, saudara. Yang tidak jujur dikatakan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta, saudara. Jelas firman Allah berkata bahwa iblis adalah bapa daripada pendusta. Kita lihat, saudaraku, Ananias dan Safira, mereka melakukan dosa.
Yaitu apa? Mereka mendustai Roh Kudus, saudara. Roh Kudus perlu dipelihara di dalam kehidupan kita. Yesus sudah memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biar kita jaga Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Firman Allah katakan jangan padamkan api, saudaraku. Ya, jangan padamkan api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Allah berkata di dalam ayat yang lain, hendaklah putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di kepalamu, saudaraku. Artinya apa? Gereja Tuhan, kita yang hidup di zaman akhir ini, saudaraku, kita perlu menjaga kekudusan. Kita perlu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita perlu di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita hari lepas hari. Dia bukan hanya menghibur kita, bukan hanya menguatkan kita, dia bukan hanya menolong kita, tetapi kita sebagai gereja Tuhan harus menjaga Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Daud berkata, Tuhan jangan ambil rohmu dalam hidupku. Daud menyadari tanpa kuasa Roh Kudus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga saya dan saudara, kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jaga Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Biar hari lepas hari kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar hari lepas hari kita punya kerinduan untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Biar hari lepas hari kita punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita selalu rindu ada aliran kuasa Roh Kudus mengalir dan memenuhi di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, saudara. Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, saudara. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Mengapa sampai Ananias dan Safira jatuh di dalam dosa ketidakjujuran, saudara? Karena apa? Mereka memiliki roh keserakahan, saudara. Roh keserakahan dan roh ketamakan, saudara. Dan firman Allah berkata, orang yang memiliki roh keserakahan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Itu jelas dikatakan. Bagaimana mereka memiliki roh keserakahan, saudara. Sehingga apa yang mereka natsarkan, sehingga apa yang mereka janjikan, saudara, mereka tidak penuhi. Mereka berdusta kepada Petrus pada waktu itu. Dan mereka anggap Petrus tidak tahu. Tetapi Roh Kudus tahu, saudara. Roh Kudus singkapkan itu, saudara. Dan di dalam 1 Timotius kita lihat. Di zaman akhir ini, saudaraku. Di masa-masa yang sukar ini, kata firman Allah. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Sampai di situ dulu. Firman Allah berkata, waktu kita datang, waktu kita lahir, saudara, kita tidak membawa apa-apa. Dan sampai kita akan pulang ke rumah Bapa, saudara. Ya. Kata firman Allah, kita tidak akan membawa apa-apa, saudara. Firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, saudara. Kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang belajar bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau bersyukur. Firman Allah berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara.
Ini yang dialami oleh Ananias dan Safira, saudara. Karena mereka mencintai uang, kata firman Allah. Padahal ketika mereka mati, mereka tidak bawa apa-apa, saudara. Rebah, tiba-tiba rebah. Mereka jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Dikatakan karena memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara. Kita lihat apa yang dialami oleh Ananias dan Safira, saudaraku. Menjadi contoh bagi kita gereja Tuhan yang hidup di zaman Roh Kudus ini, saudara. Apalagi kita hidup di masa-masa yang sukar ini. Mari jadi anak Tuhan yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Asal ada makanan, ada pakaian, saudara. Kata firman Allah cukup. Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala keadaan aku berusaha untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan, saudara. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara di masa-masa yang sukar hari-hari ini. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang tidak, saudaraku, diikat oleh roh keserakahan dan roh ketamakan. Tapi kita mau jadi anak-anak Tuhan yang belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau belajar hidup di dalam kejujuran di hadapan hadirat Tuhan. 1 Timotius dikatakan di 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Atau 2 Timotius 3 ayat yang kedua, kita lihat di sana. Mulai dari ayat 1 saja dikatakan, keadaan manusia pada akhir zaman, dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama, saudaraku. Ini yang dikatakan oleh firman Allah. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, pada hakikatnya mereka itu bukan orang-orang yang tidak tahu beribadah. Mereka adalah orang-orang yang beribadah. Mereka orang-orang yang tahu berbakti, yang tahu beribadah. Tetapi firman Allah berkata, pada hakikatnya mereka membungkiri kekuatan mereka. Kenapa? Karena mereka diliputi oleh apa? Roh yang mencintai diri sendiri, saudara. Kita lihat hari-hari ini dengan corona ini, saudara. Kelihatan sekali, saudara. Manusia lebih mementingkan diri sendiri. Manusia lebih mengingat diri sendiri. Tidak peduli dengan orang lain, saudara. Kita lihat hari-hari ini. Kegenapan firman Allah terjadi, saudaraku. Bagaimana orang tidak peduli dengan orang lain. Tidak mau berbelas kasihan dengan orang lain, saudara. Tidak mau berbagi dengan orang lain, saudara. Gereja mula-mula adalah gereja yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, saudara. Gereja mula-mula adalah gereja yang tahu memberkati satu dengan yang lain, saudara. Itu sebabnya ketika Ananias berbuat demikian, maka Petrus sebagai hamba Tuhan harus membereskan itu supaya itu tidak jadi penyakit di tengah jemaat Tuhan, saudaraku. Dan kita lihat, saudara, hari-hari ini mulai terjadi, saudara. Itu sebabnya ketika keadaan-keadaan ini mulai terjadi, kita sebagai gereja Tuhan, kita mawas diri, kita hati-hati, saudara, supaya kita tidak termasuk di dalam golongan ini, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berbagi, yang tahu memperhatikan orang lain, saudaraku. Sebab di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang menuntun di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga dikatakan, mengapa Ananias dan Safira mereka berbuat demikian? Karena mereka dikuasai iblis, saudaraku. Firman Allah berkata di dalam Efesus 4 ayat yang ke-27 dikatakan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara.
Mari kita mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita kembali di dalam Kisah Rasul, di dalam ayat pokok kita, di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga dikatakan, bagaimana firman Allah berkata, Ananias dan Safira, hati mereka dikuasai oleh iblis, saudaraku. Mereka dikuasai oleh iblis. Kita ingat bagaimana Yudas pun pada waktu dia menjual Tuhan. Kenapa sampai dia dilakukan itu? Karena hatinya dikuasai iblis, saudaraku. Hatinya dikuasai iblis. Sehingga dia berani melakukan itu. Dia menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, menjadi orang yang hanya melihat diri sendiri, saudara. Karena apa? Hatinya dikuasai oleh iblis, saudaraku. Jangan beri kesempatan kepada iblis, saudaraku. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, saudaraku. Hatinya dikuasai iblis, sehingga dia berani berbuat itu, saudara. Dia mendustai Roh Kudus. Roh Kudus adalah oknum, Roh Kudus adalah pribadi, Roh Kudus adalah roh yang dapat didukakan. Dan kalau kita mendukakan Roh Kudus, saudara, kita berbuat itu terus, membuat itu terus, saudaraku, satu waktu Roh Kudus akan pergi dan tinggalkan kita, saudara. Sebab itu jaga Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak jaga, saudaraku, maka Roh Kudus didukakan, Roh Kudus didukakan, Roh Kudus didukakan, saudara. Dan kalau itu terus-terus terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa masuk di dalam dosa kekal, yaitu dosa yang menghujat Roh Kudus, saudara. Dosa yang menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak diampuni, saudara. Kenapa? Karena apa? Roh Kudus didukakan terus menerus, sehingga hatinya dikeraskan dan tidak bertobat, saudara. Akhirnya dia masuk kepada dosa yang kekal. Kiranya Tuhan menjauhkan itu dari kehidupan kita, saudara. Coba kita lihat di dalam Markus 3 ayat yang ke-29 dikatakan, di dalam Markus 3 ayat yang ke-29 dikatakan di sana, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal, saudara. Kita lihat ini. Akibat daripada mendustai Roh Kudus, akibat daripada mendukakan Roh Kudus, lama kelamaan kita bisa masuk di dalam dosa menghujat Roh Kudus. Dan dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Sebab apa? Dia masuk pada dosa yang kekal. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara di hari-hari ini, supaya kita sebagai gereja Tuhan, kita pelihara Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Biar kita selalu hidup di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, menuntun kita hari lepas hari, memimpin kita hari lepas hari. Dengan pertolongan daripada Tuhan, Roh Kudus kiranya akan selalu menolong dan menguasai di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua jemaat Tuhan. Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus, biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biar kita minta kepada Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi di dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus membersihkan setiap kehidupan kita. Biar Roh Kudus akan menjaga kita. Biar Roh Kudus akan menolong saya dan saudara. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Datang ke atas, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atas, datang penuh, datang
puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Minta kepada Tuhan yang punya Roh Kudus itu. Dia janji Tuhan, Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta dengan janji. Dia memenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Dia memperlengkapi setiap jemaat Tuhan dengan kuasa Roh. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan, sembah Tuhan, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Gloria la batalla, la basita, la batalla, la bastia, la basita, la batalla. Urra la batalla, la bastia, la batalla, la bastia, la batalla. Yes, 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 yes. Kami perlu kuasa Tuhan. Kami perlu kuasa Bapa. Haleluya, haleluya. Dalam benda kaya masih, dalam benda kaya masih, dalam masih, dalam benda. Lihat setiap kerinduan umat-umat Tuhan yang rindu dijamah oleh Tuhan. Dan mereka menerima kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka menerima kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau menjamah setiap pribadi. Mereka boleh dikuasakan oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhiku, amin. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuh, datang penuhiku, amin. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur Tuhan, hari ini lagi kami boleh mendengar kebenaran firman Allah. Roh Kudus, Engkau meteraikan itu di dalam kehidupan kami. Biar kami tidak mengulang kesalahan yang sama Tuhan, tapi kami belajar di dalam kebenaran firman Allah. Kami mau dituntut oleh kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menguasai di dalam hati dan pikiran kami. Biar kami Tuhan boleh hidup dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Tolong seluruh jemaat-Mu dengan kuasa-Mu. Penuhi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mereka sudah 10 hari ini berdoa, bergumul, meminta belas kasihan Tuhan. Kami
percaya setiap doa-doa mereka sudah naik di hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan yang akan membaptis mereka dengan kuasa Roh Kudus. Biar Tuhan yang akan memperlengkapi jemaat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mereka tidak hidup dalam kebenaran mereka sendiri. Tapi mereka betul-betul hidup di dalam pimpinan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Betapa kami rindu hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan menjabarkan itu lebih luas di dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa, kesalahan, kekurangan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan memberi korban persembahan. Biar kami memberi dengan rasa hormat terhadap Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami mencintai Tuhan. Biar kami dapat memberi yang terbaik Tuhan. Sebab kami tahu apa yang kami terima dari Tuhan. Itu kami kembalikan kepada Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu. Berkati setiap persembahan umat-umat-Mu Tuhan. Apa yang mereka letakkan di atas mesbah Tuhan. Biar Tuhan yang akan membalas dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Baik itu korban persembahan, baik itu korban milik Tuhan, 1/10 dari hasil pekerjaan Tuhan. Tuhan pilih dari tempat yang maha tinggi. Tuhan lihat setiap kejujuran mereka di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, umat-umat Tuhan, kita sudah dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan meletakkan korban persembahan. Sementara itu tim pemuji akan menyanyikan satu pujian. Haleluya.
Tuhan, kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa tanggal 7 kita akan buat perjamuan asa yang kudus. Itu sebabnya saya meminta kepada seluruh jemaat Tuhan, adakan persiapan hati untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Besok atau minggu depan akan dibagi roti setiap kelompok-kelompok yang ada di GPDI Immanuel Bebali. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami sempat lagi beribadah kepadamu. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kami diikat oleh kasih Kristus, sehingga kami tidak terpisah satu sama yang lain. Memiliki roh persatuan dan kesatuan. Karena itu Tuhan, dengan berakhirnya ibadah, kami percaya setiap jemaat sudah mengikuti ibadah dengan baik. Dan saatnya mereka akan kembali mungkin ke rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, mengawal mereka dengan malaikat serta tentara surga. Bapa surga, pada hari ini kami berdoa setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu, Engkau membalas dengan berlipat kali ganda. Baik itu persembahan untuk pekerjaan-Mu dan mengembalikan milik Tuhan sebagai ketaatan kami kepada Tuhan. Tuhan tilik dan Tuhan melihat setiap korban-korban kami. Dan kami percaya apa yang dijanjikan oleh firman-Mu. Kau akan membalas dengan berlipat kali ganda. Dan kami yakin setiap lumbung-lumbung mereka akan diisi oleh Tuhan. Adakan perbedaan antara orang yang melakukan dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dan kami yakin mereka diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit sampar. Jauhkan Tuhan dari segala virus yang menakutkan. Usir ketakutan itu di dalam nama Yesus, supaya siasat iblis dipatahkan oleh nama Yesus. Dan berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Belalang pelahap dikalahkan. Dan kami percaya mereka terpelihara karena Tuhan baik dalam hidup. Terima kasih Bapa surga. Kini kami akan terima berkat. Saya mengundang kita mengangkat kedua tangan. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dari Allah Roh, memimpin, menyertai, bahkan memberkati kita semua. Mulai hari ini, besok, dan sampai Maranatha.
Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Rahmat,